Gimana sih rasanya kuliah sambil kerja? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi singkat cerita, waktu aku kuliah untuk mendapatkan D1 di Hospitality di salah satu kampus jurusan Food and Beverage Service. Waktu itu aku sambil bekerja, jadi aku kuliah di pagi hari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Dan kebetulan juga kampus tersebut mengizinkan aku untuk bekerja. Jadi aku sempat melewatkan beberapa menit pelajaran, contoh 20 menit. Jadi aku permisi untuk daily worker atau bekerja di hotel yang jaraknya dari rumah aku ke hotel tersebut itu sekitar 1 jaman. Jadi kalau dari rumah aku ke kampus itu sekitar 5 menit, 8 menit, jadi lebih dekat. Sebenarnya itu belum sampai selesai banget aku ngampusnya karena aku permisi, jadi aku melewatkan beberapa pelajaran yang mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam pelajaran. Jadi misalnya kalau ada tugas aku tanya sama teman aku, teman kampus gitu, langsung aku buat. Untungnya di kampus aku itu nggak terlalu banyak tugas kelompok, nggak terlalu banyak tugas-tugas karena lebih ke praktek. Jadi aku kuliah 4 bulan sambil bekerja. Lalu sampai rumah aku makan, langsung siap-siap mandi langsung kerja. Jadi benar-benar nggak ada waktu untuk tidur siang atau sekedar untuk scrolling bentar, istirahat bentar 30 menit, nggak ada waktu sama sekali. Jadi mepet banget. Akhirnya aku pulang cepat-cepat makan, langsung mandi, siap-siap, langsung berangkat kerja karena jaraknya lumayan 1 jam sampai 1,5 jam karena macet juga, apalagi itu di siang hari. Dan aku pulang kerja itu di jam 11 malam atau sampai jam 12 malam. Dan aku pernah di tempat kerja itu, karena aku kan casual ya, aku nggak terikat kontrak karena aku masih kuliah. Jadi walaupun casual, aku tuh tetap kerja setiap hari, kayak kontrak gitu, cuma nggak dikontrak. Jadi tetap kerja. Dan aku pernah tidak mendapatkan libur selama 1 bulan karena aku juga waktu itu juga benar-benar nggak minta libur dan aku bisa melakukan itu. Ternyata tuh aku baru tahu kalau libur itu request, kalau minta libur itu harus request, sedangkan aku tidak request. Nah, kalian tahu sendiri bahwa ketika waktu aku umur 18-an, kalau nggak salah 18 tahun, aku umur 18 tahun waktu itu. Kalian tahu sendiri bahwa di saat kita muda mungkin ambisi kita sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar. Benar-benar dulu tuh ambisi aku benar-benar sampai sekarang pun masih ya, kayak pengen pengen ngelakuin banyak kerjaan gitu, kayak nggak apa-apa nggak libur gitu. Kayak aku berpikir dulu seperti itu. Jadi kayak bahkan orang-orang sekitar aku juga mikir, what, nggak libur dalam 30 hari, dalam sebulan nggak libur. Dan itu pun sambil kuliah di pagi hari, lanjut kerja, dan siklus terus berulang tanpa libur di tempat kerja ya, bayangin. But ya itu tadi, karena ambisiku tinggi juga, karena energiku masih muda, masih banyak, jadi aku memanfaatkan itu dengan baik. Tapi sekarang aku sadar kita perlu juga memberi waktu diri kita untuk istirahat. Bahkan aku untuk perawatan diri aku aja, untuk keramas kadang aku nggak sempet. Terus pokoknya waktu dengan diri aku jarang banget karena lebih banyak tuh di kuliah, kerja, lebih banyak waktuku di luar rumah. Jadi di rumah itu paling hanya untuk tidur dan makan. Nah, aku merasa masih kuat untuk kuliah sambil kerja. Jadi sebenarnya dari dulu aku pengen banget bisa kuliah sambil kerja. Dan akhirnya di suatu momen aku menemukan lowongan, kayak pertama itu dia bilang kayak di sebuah grup Telegram, atau grup Telegram kalau nggak salah, bahwa dicari DW. Bahkan dia nggak bilang DW beberapa hari gitu, cuma dicari DW untuk hari ini. Akhirnya aku chat dia, aku datang, akhirnya terus-terusan DW selama aku sambil kuliah, akhirnya terus-terusan aku di kontak gitu. Dan akhirnya terus-terusan jadinya aku kuliah sambil kerja. Dan bersyukur banget akhirnya kampusku ngizinin, dan juga di tempat kerja aku juga supportive banget, lingkungannya juga baik-baik. Jadi walaupun aku sambil kuliah, aku ngerasa ketika aku ke tempat kerja juga aku ngerasa nggak seperti bekerja gitu. Kadang di satu sisi aku ngerasa happy juga, di satu sisi aku ngerasa happy juga karena aku bekerja di Food and Beverage Service Department, di F&B Service. Jadi aku bertemu dengan banyak tamu, bertemu dengan banyak orang, dan aku suka bertemu dengan banyak orang, ketemu dengan orang dari berbagai negara. Aku senang bisa ngobrol dengan mereka. Jadi kadang aku ngerasa
saat aku bekerja aku happy juga, aku nggak ngerasa tertekan banget, aku happy juga karena aku suka juga bertemu dengan banyak orang dan aku juga berbagi ceritaku kepada mereka. Kenapa sih aku memutuskan untuk kuliah sambil bekerja? Karena itu tadi ambisiku ya, aku sangat pengen menyelesaikan, aku sangat pengen bisa kuliah sambil kerja, aku pengen mengumpulkan experience karena aku perlu banget experience kerja sambil aku mendapatkan knowledge dari kuliah. Jadi gimana caranya walaupun aku kuliah aku juga bisa mengejar experience, gimana caranya sambil mengejar pengetahuan aku juga bisa mengejar pengalaman gitu dalam at the same time, dalam satu waktu yang sama gitu. Walaupun memang nggak mudah ya, jadi kan lumayan ya waktu tidurnya, benar-benar dikit banget waktu tidurnya. Aku tidur jam 1 atau jam 2 pagi, langsung bangun untuk kuliah jam jam 6 bangun, kadang telat beberapa menit untuk kuliah ya, karena benar ngantuk banget. Dan juga pulang dari kuliah juga aku sempat kayak ngantuk di jalan gitu loh, kayak bawa motor aku benar-benar ngantuk. Tapi puji Tuhan aku selalu selamat sampai tujuan, aku selalu selamat sampai tempat kerja, sampai rumah, sampai tempat kuliah. Puji Tuhan aku sangat bersyukur karena benar-benar dulu aku tuh bawa motor sering banget ngantuk, bahkan bukan ngantuk lagi tapi benar-benar udah merem matanya, benar-benar aku bawa motor tuh udah merem matanya nih berdua. Tapi aku itu tadi, aku sangat-sangat bersyukur Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu ada untuk aku, dan puji Tuhan aku selalu sampai tujuan dengan selamat. Sebaiknya ini jadi pembelajaran sih buat aku bahwa sebenarnya itu nggak bisa ditiru ya guys. Kalau kalian bawa motor lagi ngantuk sebenarnya nggak boleh. Aku tuh selalu cari cara gimana caranya biar nggak ngantuk dalam perjalanan, makan permen tapi tetap aja aku tuh berusaha segala cara gitu loh, apakah ngidupin lagu lewat headset, tapi kayak nggak mempan juga, namanya kurang tidur gitu, namanya kurang tidur jadi benar-benar ngantuk. Jadi sebenarnya ini tuh nggak bisa ditiru ya, karena balik lagi dalam perjalanan bawa motor kita harus benar-benar nggak ngantuk gitu loh, jangan jangan bawa motor saat lagi ngantuk gitu. Dan ini jadi pembelajaran juga buat aku bahwa kita nggak boleh bawa motor sambil ngantuk juga, dan kita juga perlu untuk menyeimbangkan antara waktu dengan diri kita dan juga waktu untuk bekerja gitu. Dan aku juga ada sesuatu yang ingin aku rencanakan mungkin untuk bekerja ke luar negeri, jadi akhirnya aku mau ngumpulin modal juga sambil ngumpulin pengalaman juga dan mendapatkan pengetahuan juga dari kuliah gitu. Aku juga mau keluar dari zona nyaman, dan itu benar-benar aku keluar banget dari zona nyamanku, dimana aku nggak ada waktu untuk diriku sendiri, nggak ada waktu untuk scrolling, nggak ada waktu untuk tidur yang cukup. Tapi which is itu nggak baik juga ya, sebenarnya waktu tidur itu sangat-sangat penting. Aku mau keluar dari zona nyaman karena aku percaya zona nyaman tidak akan membuat aku bertumbuh. Jadi waktu itu benar-benar aku keluar banget dari zona nyaman, dan walaupun ada poin-poin yang sebenarnya nggak pantas untuk ditiru seperti kurang tidur yang cukup, itu nggak bagus ya. Cuma itu selama 4 bulan aja. Apa pelajaran-pelajaran yang aku dapat sama kuliah sambil kerja? Yang pertama, aku keluar dari zona nyaman. Aku sangat-sangat pengen bisa keluar dari zona nyamanku. Aku sangat pengen membuat diriku untuk bertumbuh. Biasanya waktu dulu itu umur aku 17-18an, dimana aku punya ambisi yang sangat tinggi, dimana aku pengen keluar dari zona nyaman, aku pengen bertumbuh, aku pengen menjadi orang yang lebih baik, aku pengen membanggakan kedua orang tua, aku pengen, biasanya ambisi anak muda umur belasan itu tinggi banget ya. Jadi maka dari itu aku pengen banget keluar dari zona nyaman. Dan ketika aku keluar dari zona nyaman, aku banyak banget belajar, aku banyak banget bertumbuh. Yang kedua, aku lebih siap mental. Ketika kita bisa kuliah sambil kerja, kita bisa terjun langsung sebelum kita lulus. Jadi sebelum kita lulus kita udah tahu, kita udah ada pengalaman. Karena jangan hanya menjadi mahasiswa yang rata-rata. Ketika kita lulus kuliah, kita bersaing dengan banyak sekali lulusan-lulusan dari berbagai kota, berbagai jurusan, berbagai universitas. Jika kita hanya menjadi mahasiswa yang rata-rata, kita akan kalah. Aku ngerasa gitu juga, kayak aku udah berpikir jauh. Jadi waktu aku SMK aku berpikir juga, kita sekolah di Denpasar banyak,
kelas di Denpasar juga banyak, apalagi di pariwisata. Aku ngerasa gimana nanti untuk ngelamar kerjanya. Jadi aku udah berpikir dari dulu gitu loh. Kalau aku berpikir kalau aku jadi mahasiswa rata-rata ya aku bakal kalah bakal persaingan gitu loh. Jadi aku kerja udah dari aku SMK. Jadi SMK aku ngizinin aku untuk kerja kurang lebih sekitar training 1 tahun, terus kerja sekitar 6 bulanan kalau nggak salah. Kerja sekitar 6 bulanan gitu. Jadi aku bersyukur banget sekolah SMK aku ngizinin aku untuk bekerja. Jadi ketika sudah lulus SMK, kita udah tahu gitu loh, atau sudah lulus kuliah, kita udah tahu bagaimana dunia kerja, kita udah tahu bagaimana orang-orangnya di sana, kita udah bisa melatih mental-mental kita. Yang ketiga, kita bisa memanage waktu kita. Kita harus bisa memanage waktu kita. Kita akan belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik. Waktu untuk kuliah, waktu untuk bekerja. Jadi benar-benar di saat itu aku benar-benar fokus kedua hal itu. Yang keempat, kita bisa mendapatkan knowledge dan experience at the same time. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dari kampus dan juga kita bisa mendapatkan pengalaman dari tempat kita bekerja yang kita bisa cantumkan di CV. Dulu tuh aku sempat berpikir gimana caranya aku bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman sehingga bisa aku taruh di CV gitu. Aku pengen mengumpulkan banyak pengalaman yang bisa aku taruh di CV. Kalau aku nggak kuliah sambil kerja, gimana caranya aku mengumpulkan pengalaman aku? Walaupun cuma 4 bulan, tapi buat aku itu juga sangat berarti. Jadi buat kalian yang mau kuliah sambil kerja, kalian harus tanya sama diri kalian sendiri, apakah itu karena diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian kuliah sambil kerja karena tuntutan dari orang lain, karena takutnya itu akan menjadi tekanan buat kalian. Kalau aku sendiri kuliah sambil kerja itu karena diri aku sendiri. Aku dari dulu pengen banget kuliah sambil kerja, jadi pastiin itu nggak membuat kalian tertekan juga, itu nggak membuat kalian depresi juga, jangan sampai berlebihan juga, karena nggak baik. Baik lagi, apa sih tujuan kalian? Kalau memang kalian itu karena kemauan diri kalian sendiri ya, pasti kalian akan ngelakuin itu dengan tanpa tekanan gitu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and comment, and see you on the next video. Bye-bye.